Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Mohon maaf Bapak tidak bisa menjelaskan materi ini secara langsung kepada kalian karena Bapak sedang menjadi penguji ujian praktik di kelas 9 ya. Sekedar informasi, Bapak sudah menyampaikan nilai tugas dan juga ulangan serta lain-lainnya ke server itu di hari Senin jam 12. Hingga kalau ada teman-teman yang baru mengerjakan tugas atau baru remedial lewat dari itu kemungkinan besar tidak akan masuk ke dalam laporan rapot tengah semester kalian ya. Baik, kita akan masuk di bab ini, kita akan mempelajari tentang getaran dan gelombang ya. Apa saja yang mau kita pelajari di sini selama 4 sampai 5 minggu ke depan kita akan mempelajari tentang getaran, gelombang, bunyi, dan juga pendengaran, serta penerapannya misal di sistem sonar dan juga kehidupan sehari-hari. Buat hari ini kita mempelajari tentang getaran, konsepnya, menyebutkan contoh-contohnya, dan juga menghitung getaran. Apa yang dihitung? Jumlah getarannya, periode, dan frekuensi. Baik, ini kalau secara langsung Bapak akan minta kalian untuk mencari istilah getaran. Silahkan nanti juga dilihat ya di dalam buku kalian istilah getaran itu apa sih? Kemungkinan besar kalian akan temukan adalah getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui titik seimbang. Ya, nanti coba dicek lagi kalimat lengkapnya seperti apa. Nah, biar lebih jelas, sekarang lihat dulu video yang Bapak akan putar ini. Oke, ini namanya pendulum ya, atau biasa disebut bandul. Nah, di sini pendulum ataupun bandul ini akan kita gerakan ya. Ketika ditarik, diayunkan, maka dia akan nanti bergetar. Nah, kita lihat di sini gerakannya. Ini jadi bagus kayak gini karena panjang talinya beda-beda ya. Tapi Bapak nggak bahas tentang pola yang terbentuk di sini. Yang kita lihat adalah gerakan bolak-baliknya. Jadi ini secara umum gerakannya akan seperti ini. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Nah, gerakan bolak-balik seperti ini namanya adalah getaran. Coba sebutkan contoh benda lainnya yang juga bergetar. Gerakannya seperti ini. Misalnya apa ya? Kita mungkin juga ketemu gerakan seperti ini di bandul ya, bandul jam. Bandul jam. Kemudian apalagi yang bergetar? Gitar ya. Kemudian drum, kemudian ayunan, ketemu lagi nanti misalnya harpa, kemudian pita suara kita juga bergetar, gempa, dan lain-lain. Itu contoh benda yang bergetar. Nah, kalau begitu, kenapa benda-benda ini disebut dengan bergetar? Bergetar itu apa sih? Tadi ya, getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui titik seimbang, titik keseimbangan secara periodik. Apa sih periodik itu? Sederhananya secara beraturan. Ya. Jadi getaran itu ini nih, kalau ada benda yang gerakannya bolak-balik melewati titik seimbang dan dia beraturan, itu namanya getaran. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Nih, getaran pada bandul. Misal, bandul A, B bergerak terus sampai ke C, balik lagi ke A. Ini kita sebut dengan satu kali getaran, ya. Bandul disebut melakukan satu kali getaran dengan melewati titik A. Jadi lihat ya, A, B, terus kemudian ke C, ke B lagi, kemudian ke A lagi. Ini disebut satu kali getaran, satu getaran. Jadi balik, awalnya di A balik ke A lagi. Itu namanya satu kali getaran, ya. Kalau kita lihat bisa juga kalau titik mulanya dari B. Kalau titik mulanya dari B, maka di sini B ke C, ke B lagi, kemudian ke A, dan ke B lagi. Ini namanya satu getaran. Jadi tergantung dari titik seimbangnya yang mana, titik mulanya mana. Kalau dari A maka harus balik ke A lagi. Kalau dari B harus lewat semuanya dulu, kemudian balik ke B lagi. Gitu, tergantung dari titik seimbangnya atau titik awalnya. Berarti ya, jelas nggak sampai sini nih? Jelas ya.
Berarti kalau A ke B aja. Kita lihat A ke B. Tadi A, B, C, B, A. Lihat perpotongannya ada 4 berarti masing-masingnya seperempat. Ini seperempat, ini seperempat. Karena satu getaran dibagi 4 potong. Berarti kalau A ke B, dari A ke B aja berarti seperempat. Kalau gerakan dari A, B, C berapa getaran itu? A, B, C. A, B, C seperempat. Tambah seperempat sama dengan setengah getaran. Terus ini A, B, C, B. A ke B, ke C, ke B lagi. Berarti berapa? 3/4. Bagus. Nah sekarang kalau mulainya dari titik B. B, B, C, B. Ya. Berarti berapa tuh? Seperempat tambah seperempat setengah. Bagus. Sekarang kalau misalnya agak panjang nih, Bapak hapus dulu deh. Biar Bapak hapus. Ya di sini misalnya kalau ditanyanya gerakan dari B, C, B, A, B, C, B. Biar gampang gambar aja. Dari B ke C, kemudian ke B, ke A, ke B lagi, ke C, ke B. Nah, berapa getaran nih? Panjang ya. Gampang, kita potong aja. A sampai B, dari B sampai B lagi ini satu getaran. Sisanya tinggal B, C, B. B, C, B setengah getaran. Jadi 1,5 getaran. Jelas ya? Jadi dihitung 1 kali getaran apabila dia balik ke titik awalnya. Di sini ada yang namanya amplitudo. Apa sih amplitudo itu? Amplitudo itu artinya simpangan terjauh. Terjauh dari titik awal atau titik seimbang. Ya, kalau mulainya dari A, maka simpangan terjauhnya mana? Jarak A sampai C. Kalau mulainya dari B, maka simpangan terjauhnya adalah bisa B ke A atau dari B ke C. Ini namanya amplitudo. Ya, sampai sini dulu. Tarik nafas. Jelas ya, menghitung jumlah getaran. Oke, sekarang kita lanjut. Selain bandul, contoh ini misalnya pegas. Ya, pegas. Kita lihat di sini juga bolak-balik juga nih. Bolak-balik, 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 bolak-balik. Ini juga contoh getaran. Nanti kamu akan menemukan istilah periode sama frekuensi. Ya. Apa sih periode sama frekuensi? Nanti tolong dicek lagi. Takut salah, Param nih. Periode itu adalah waktu untuk melakukan 1 kali getaran. Untuk melakukan 1 kali getaran ya. Sedangkan frekuensi kebalikannya. Jumlah getaran dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Dalam 1 detik. Ya. Itu. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini dia menghitungnya. Jadi periode itu simbolnya T besar, frekuensi F. Menghitung periode adalah waktu dibagi sama N. Waktunya apa? Waktu semuanya. N itu jumlah getaran yang tadi yang udah kita bahas di slide sebelumnya ya. Itu jumlah getarannya berarti. Frekuensi kebalikannya N dibagi T. Jumlah getaran dibagi sama waktunya. Ya, kamu lihat dulu nih. Ingat dulu deh. Ini sama ini. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ya, sebuah pegas. Nah, ini tadi nih yang di video tadi. Diberi beban dan digetarkan. Jika beban digetarkan melewati titik X, Y, Z, Y, X selama 2 detik, tentukan periode dan frekuensinya. Pertama, hitung dulu jumlah getaran berapa. Jumlah getaran. Dari mana? Dari pola yang ini. X, Y, Z, Y, X. Berapa getarannya? Ya, dari X baik lagi ke X. Berarti 1 getaran.
Berarti yang diketahui adalah N-nya 1 getaran dan waktunya 2 detik. Nih, 2 detik ya. Maka kalau ditanya periodenya berapa? Periode sama dengan T dibagi N, waktu dibagi jumlah getaran. Waktunya 2, N-nya 1, 2 sekon. Dan frekuensinya. Frekuensinya berarti F sama dengan N dibagi T. N-nya adalah 1, T-nya 2. Sama dengan 0,5 Hz atau Hertz. Ya, sampai sini dulu. Jelas? Baik, kalau jelas. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Sama nih. Sekarang gerakan bandul menempuh X, Y, Z, Y, X, Y, Z dalam waktu 3 detik. Hitunglah periode dan frekuensinya. Lagi, jumlah getarannya berapa? Coba kita lihat ya. X, Y, Z, Y, X, Y, Z. Ya, berapa? Kelihatan ya. 1,5 getaran. Atau 1,5 deh. Ya, berarti yang diketahui adalah N-nya sama dengan 1,5 getaran. Warna hitam aja deh. Getaran. Waktunya adalah 3 detik. Jadi periodenya T sama dengan, nah 3 dibagi 1,5 sama dengan 2 sekon. Atau 2 detik. Frekuensinya dibalik N per T. 1,5 dibagi 3 sama dengan 1/2 ya. Atau 0,5 Hertz. Nah, lihat di sini nih, periode sama frekuensi itu kebalikan doang. Ya. Atau kita bisa tulis di sini. Boleh pakai yang ini. F sama dengan 1 per T. Atau periode sama dengan 1 per F. Karena kebalikannya. Ini 1 ya, bukan I. 1. Jadi kalau kita mau ngitung, boleh. Kalau udah diketahui periodenya atau frekuensinya, bisa kita langsung hitung. Misalnya pakai, kita nyari frekuensi ya. Nggak kelihatan. Frekuensi sama dengan 1 per T. Ya. 1 per, nih, periodenya 2. Sama dengan 0,5 Hz. Sama dong. Ya. Jadi kalau udah dikasih tahu frekuensi atau periodenya dan dicari yang frekuensi atau periodenya juga, bisa langsung pakai rumus yang ini. 1 per frekuensi atau 1 per. Tapi kalau misalnya dikasih taunya adalah jumlah getarannya, maka kamu harus pakai yang ini. Oke, sampai sini jelas ya. Baik, silakan kamu kerjakan latihannya juga ada di Google Classroom yang ini ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas tadi. Di sini ya, mengapa bandul bergetar, getaran itu apa, bagaimana menghitung getaran. Kemudian ini, saran Bapak langsung kamu kerjain aja deh ya, biar masih fresh. Ya, di sini Q, R, Q, P, Q, Q, R, Q, P, Q, berapa getaran? 1 misalnya. Dan seterusnya kamu jawab sampai E. Nomor 2, contoh getaran. Tadi kamu bisa flashback ke video tadi, ada beberapa contohnya, tinggal tulis di sini. Nomor 3, bandul bergerak dari P, Q, R, Q, P, Q, R selama 0,6 detik. Contohnya sama nih kayak yang tadi. Cari frekuensi sama periodenya. Kemudian nomor 4, seekor burung kolibri mampu mengepakkan sayapnya 180 kali dalam waktu 2 second. 180-nya ini berarti jumlah getarannya. Kemudian ini 2 second waktunya. Kamu cari periode sama frekuensinya. Ya, dikerjakan ya latihannya, langsung aja disubmit biar enggak tertunda-tunda. Oh iya, tambahan mulai sekarang dan seterusnya ketika kamu mengerjakan lembar kerja, tolong disimpan dalam bentuk PDF aja ya. Kemudian yang dikirimkan dalam bentuk PDF agar ya Bapak mengoreksinya ketika di preview itu kelihatan langsung. Kalau di PPT nanti kadang-kadang nggak muncul di preview, Bapak harus download. Kebayang dong Bapak harus berapa PowerPoint ini Bapak download, banyak banget kalau satu angkatan. Jadi tolong di save-nya dalam bentuk
PDF aja biar mudah, Bapak langsung ngoreksi. Dan semua pekerjaan yang kamu kirim di Google Classroom Bapak periksa satu-satu ya. Jangan ambil kesempatan, kamu cuma turun in tapi nggak ada lampirannya. Atau kamu turun in, kemudian soalnya lembar kerjanya masih kosong dikirim ulang doang. Atau jawabannya ngaco, Bapak akan kasih catatan, komentar di setiap pekerjaan kalian. Itu bentuk respect Bapak ke kalian dan kalian juga sama. Respectnya adalah mengerjakan dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Deadline-nya 1 minggu ke depan. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.